Shalom saudara, haleluya. Terima kasih kepada semua yang masih mengikuti siri pembelajaran surat Wahyu ini. Sekarang kita masuk ke dalam bab 16 yang berbicara tentang 7 malapetaka yang terakhir dari siri penghakiman Tuhan. Ini adalah bahagian yang pertama, yaitu 5 cawan yang pertama. 7 malapetaka terakhir itu akan datang dalam bentuk 7 cawan kemurkaan Allah. Dan seperti yang telah disebutkan atau diperingatkan sebelum ini dalam bab sebelumnya, uh, dalam bab 15 ayat 1, kerana dengan itu berakhirlah murka Allah. Nah, ini bermakna penghakiman Tuhan yang datang dalam siri 777, yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, dan kini 7 cawan akan sampai ke kemuncaknya dan selesai. Ya, seluruh bab 16 dihaskan untuk menerangkan penghakiman kemurkaan Allah ini. Terdapat beberapa persamaan antara penghakiman cawan dan penghakiman-penghakiman yang sebelumnya, dan juga ada persamaan dengan 10 tulah atau malapetaka Mesir dalam Perjanjian Lama yang akan saya tunjukkan nanti ya. Terdapat juga beberapa perbezaan. Tapi satu perkara yang Anda perlu ambil perhatian semasa kita lihat penghakiman cawan ini ialah sifat universal penghakimannya. Ia akan berlaku di seluruh dunia, ya, dan juga kemusnahan akan menjadi lebih besar lagi berbanding dengan penghakiman-penghakiman yang sebelum ini. Ya, dengan itu kita lihat ayat yang pertama dan kedua. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke 7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Ayat yang kedua, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dan binatang itu dan yang menyembah patungnya. Perhatikannya dalam 2 ayat ini, perkataan bumi disebut 2 kali. Satu dalam ayat yang pertama tadi dan sekali lagi dalam ayat yang kedua ini. Bermaksud penghakiman akan mempengaruhi seluruh dunia. Ia adalah penghakiman Tuhan, tetapi ya, ia akan dilaksanakan oleh 7 malaikat. Ya, jadi dalam setiap cawan itu akan disebut perkataan ini ya, setiap malaikat akan menumpahkan cawannya. Dan kata-kata ini diulang 7 kali. Setiap malaikat akan menumpahkan cawannya, setiap malaikat akan menumpahkan cawannya 7 kali. Nah, itu memberikan suatu gambaran bahwa penumpahan kemurkaan Allah ini akan sangat cepat, ya, berturut-turut, satu demi satu. Ya, mencurah-curah ya, seperti menumpahkan keseluruhan kandungannya sekaligus. Dan ia memberi gambaran bahwa penghakiman Tuhan adalah sangat kuat dan sangat dahsyat. Cawan pertama. Cawan pertama akan menimbulkan bisul yang sangat menderita ke atas manusia. Nah, penghakiman ini telah berlaku sebelum ini ke atas orang Mesir, ya, yaitu yang uh, keenam daripada 10 tulah. Dalam Keluaran 99, maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Nah, bisul ini dikatakan akan meliputi seluruh tanah Mesir. Jadi, begitu juga kesan bisul dalam Wahyu 16 akan merebak luas ke seluruh dunia, ya, kepada semua penduduk bumi.
Ya, kembali kepada ayat 2, disebutkan bahwa bisul itu adalah jahat dan yang berbahaya. Nah, ini bermakna sangat menyakitkan dan tidak ada obat untuk penyakit inilah. Tiada vaksin atau antibiotik ya yang boleh menyembuhkannya. Ya, tidak boleh diubati. Ya, akan menjadi sangat menyakitkan dan menyiksakan. Ya, bayangkanlah seluruh penduduk dunia mendapat bisul dan saya rasa akan ada lebih banyak penjarakan sosial. Ya, hubungan antara manusia pasti akan terjejas. Nah, ayat itu selanjutnya mengatakan bahwa bisul itu akan terjadi pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, ini adalah frasa yang sering kita dengar dari bab 13, 14, 15 merujuk kepada pengikut binatang dan iblis. Nah, inilah malapetaka yang akan menimpa para penyembah binatang. Nah, di manakah orang-orang percaya masa itu? Nah, ingat kembali dalam bab 15, bab yang sebelum ini, penyembah Kristus, ya, pengikut setia anak domba, mereka akan berada di hadapan, di dalam hadirat Tuhan, mereka akan menyanyikan lagu Musa dan nyanyian anak domba. Ya, mereka direhatkan dari segala jeripaya mereka di hadapan Tuhan. Nah, itulah perbezaan bab 15 dan bab 16 ini. Cawan kedua, ayat ketiga, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Nah, penghakiman ini serupa dengan tulah pertama di Mesir. Ya, jadi jika Anda ingin mengetahui kesan penghakiman cawan ini, ya, di mana air telah bertukar menjadi darah, lihatlah tulah yang berlaku kepada Mesir dalam Keluaran 7 ini ya. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Nah, orang Mesir sangat menderita akibat malapetaka ini. Semua hidupan laut mati ya di seluruh tanah Mesir. Dan sungai berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat minum dari sungai yang telah tercemar itu. Nah, kita lihat juga sebelum ini dalam Wahyu bab 8, yaitu penghakiman sangkakala yang kedua. Hanya 1/3 daripada laut menjadi darah. Dan 1/3 daripada makhluk hidup mati. Ya, tetapi di sini dalam bab 16 tidak ada disebut tentang 1/3 atau 1/4. Nah, penghakiman meliputi seluruh dunia. Sebab dikatakan, matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Segala yang bernyawa mati. Dan seperti yang Anda tahu, ya, lautan meliputi 70% daripada muka bumi ya. Dan bayangkan sekarang, 70% dunia berlumuran darah. Ya, kematian hidupan laut akan muncul di atas air dan menimbun-nimbun di pantai. Dan pastilah bau yang busuk akan merebak ya ke seluruh pantai dan darat ya. Sekarang kita masuk cawan yang ketiga dalam ayat yang keempat. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Nah, saudara, bolehkah Anda ingat kembali dalam Wahyu 8
sangkakala yang ketiga. Ada sebuah bintang besar yang disebut Absinthus jatuh pada 1/3 daripada sungai dan mata air. Hanya 1/3. Dan adakah Anda masih ingat kesannya? Nah, kesannya ialah ramai orang mati akibat meminum air itu. Nah, di sini kembali dalam bab 16, cawan yang ketiga. Sungai dan mata air itu adalah air bersih, air minuman manusia. Dan adakah Anda tahu betapa berharganya air bersih? Saudara, tahukah Anda berapa peratus air di dunia ini yang boleh diminum? Hanya 0,3%, kurang daripada 1%. Ya, begitulah berharganya air. Maka jadi tolong ya, jangan bazirkan air bersih lah ya. Dan di sini dalam penghakiman cawan ketiga, sungai dan mata air menjadi darah, memang tak boleh minum lagi. Dan juga tiada air untuk membersihkan luka pada kulit bisul pada cawan yang pertama itu. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa cawan-cawan kemurkaan Allah itu akan dicurahkan berturut-turut dengan kadar yang cepat. Ya, manusia sudah pun menderita dalam luka mereka, ya, dan kini tidak ada air untuk membersihkan luka mereka, ya. Lebih menderita lagi lah. Nah, penghakiman setakat ini, yaitu selepas 3 cawan, sangat mengerikan. Nah, seseorang mungkin akan tertanya-tanyalah, bagaimanakah Tuhan yang pengasih boleh menyebabkan begitu banyak penderitaan dalam semua penghakiman? Ya, kemudian kita mendengar seterusnya suara malaikat bercakap sekarang ya, seolah-olah dia datang untuk membela Tuhan dalam ayat 5 ke 7. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Kerana mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Di sini malaikat yang berkuasa itu mengatakan bahwa Allah itu adil, benar dan adil penghakimanmu. Ya, dan penghakiman Allah itu adalah sebagai balasan ya kepada apa yang mereka telah lakukan yang memang wajar bagi mereka ya, kata ayat 6 itu. Bermakna hukuman Allah setimpal dengan kejahatan mereka. Ya, mereka bersalah karena telah menumpahkan darah umat Tuhan. Dan oleh itu mereka akan dibalas dengan darah mereka sendiri. Nah, hukuman yang sama ini, di mana hukuman yang setimpal dengan jenayah, ini telah berlaku sebelum ini ya, dalam perjanjian lama. Ya, Firaun coba menenggelamkan bayi-bayi Yahudi itu, akhirnya dia dan tenteranya ditenggelamkan di Laut Merah. Satu lagi contoh Haman. Haman merancang untuk menghapuskan orang Yahudi, tetapi dia sendiri digantung pada tiang yang sama yang dibuatnya untuk Mordekai. Satu lagi contoh, musuh-musuh Daniel ya melemparkannya ke dalam gua singa untuk membunuhnya. Ya, tetapi mereka lah yang dibunuh oleh singa sebaliknya. Maka saudara, penghakiman Tuhan adalah benar dan adil. Ya, Tuhan telah mengutus nabi-nabi dan hamba-hambanya untuk memberitakan message Injil ya kepada orang ramai.
Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus. Tuhan juga memberikan amaran-amaran dan tanda-tanda penghakiman yang cukup ya kepada manusia ya supaya mereka bertaubat dan kembalilah kepada Tuhan. Dan Tuhan telah sangat-sangat sabar. Ya, Tuhan telah memberikan banyak rahmat-Nya dan masa untuk manusia bertaubat. Tapi bagaimana jika orang itu terus menolak anugerah keselamatan dari Tuhan? Ya, yang saya sebut ialah terus dengan sengaja menolak anugerah keselamatan Tuhan. Ya, adakah Anda rasa dan mengharapkan Tuhan untuk terus menunjukkan belas kasihannya? Ya, terus menunjukkan belas kasihan. Terus begitukah? Apa yang Tuhan akan lakukan? Nah, kita mempunyai kata-kata ini dalam surat Ibrani sebagai amaran. Ibrani 10:26 hingga 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Wow. Jadi inilah jawabannya. Jika orang dengan sengaja berterusan menolak anugerah keselamatan Tuhan, ya. Tidak ada lagi yang boleh dilakukan Tuhan. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa, melainkan penghakiman yang dahsyat yang akan datang menimpa mereka. Nah, oleh itu, penghakiman Tuhan itu adalah benar dan adil, seperti yang dinyatakan oleh malaikat ya dalam ayat-ayat sebelum ini. Nah, sekarang kita masuk cawan yang keempat, ayat 8 dan 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertaubat untuk memuliakan Dia. Malaikat keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan itu meningkatkan suhu matahari. Ya, karena dalam ayat 9 mengatakan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Wow, cuaca menjadi lebih panas. Nah, dalam cawan nombor yang pertama tadi, orang ramai sudah pun mengalami penyakit bisul yang sangat teruk dan berbahaya yang tidak boleh disembuhkan. Dan kemudian tidak ada air bersih untuk membasuh luka mereka. Dan sekarang manusia ditimpa lebih kesakitan akibat kepanasan yang sangat-sangat ya, kepanasan yang sehingga menghanguskan manusia dengan api, dan tidak ada air untuk menyejukkan mereka. Dan perhatikan bahagian yang kedua, ayat 9 berkata, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertaubat untuk memuliakan Dia. Ya, saudara, di sini berkata mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Nah, ini bermakna mereka tahu ya bahwa semua malapetaka-malapetaka itu adalah penghakiman yang datang dari Tuhan. Mereka tahu ya. Namun semua penghakiman dari Tuhan itu tidak menggerakkan hati mereka sedikit pun untuk bertaubat. Mereka tak mau bertaubat. Sebaliknya, mereka menghujat nama Tuhan. Nah, biasanya antikristus yang menghujat nama Tuhan. Nah, kita telah melihat ini disebut beberapa kali dalam bab 12 dan 13. Nah, sekarang manusia pula yang mengikut cara antikristus menghujat nama Tuhan. Nah, mereka sudah
jadi keras dan sudah tetap dalam hati, ya, bahwa mereka akan menolak Tuhan. Jadi, apa yang Anda harapkan Tuhan akan lakukan? Adakah kita harap Tuhan akan terus bersabar dengan mereka yang menghujat namanya dan beri mereka lebih masa untuk bertaubat? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi sebelum ini, memetik Ibrani bab 10, tidak ada lagi yang boleh dilakukan oleh Tuhan. Ya, tidak ada lagi korban untuk dosa, melainkan kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, oleh itu penghakiman Tuhan adalah adil dan benar. Kita lihat cawan yang kelima, ayat 10 dan 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertaubat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, hasil dari cawan kelima adalah kegelapan yang penuh di atas takhta binatang itu dan kerajaannya. Ya, kerajaannya adalah alam pemerintahan iblis, ya, yaitu dunia. Nah, untuk memberi Anda gambaran tentang bagaimana rasanya berada dalam kegelapan yang seperti ini, mari kita lihat tulah yang ke-9 dalam Keluaran 10 ayat 21, ya. Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang-orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ya, kegelapan yang dialami orang Mesir ini bukanlah kegelapan biasa. Sebab kegelapan menimpa orang Mesir, tetapi tidak menimpa orang Israel. Orang Israel ada terang. Maka kegelapan yang dialami orang Mesir adalah kegelapan yang supernatural. Ia adalah kegelapan yang pekat. Sehingga seseorang boleh merasai kegelapan itu. Ya, manusia mungkin coba menerangi kegelapan dengan lilin dan lampu, tapi tidak dapat. Nah, sekarang dalam surat Wahyu, bayangkan kegelapan ini, kegelapan yang penuh melanda bumi. Ya, tiada elektrik, tiada generator boleh berfungsi. Ya, kegelapan yang supernatural. Nah, sudahlah tiada air bersih, tiada air minuman. Ya, kini tiada pula lampu, tiada elektrik. Ya, itulah sebabnya ayat 10 berkata, mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ya, mereka benar-benar tak berdaya. Tiada siapa yang dapat membantu. Binatang pun tak boleh tolong. Ya, sebelum ini kan dalam bab 13, wah, kamu lihatlah binatang itu sangat berkuasa dan manusia menyembahnya sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Nah, kini dalam bab 16, binatang itu pun tak berdaya dan tak berkuasa. Jadi bagaimanakah hati orang ramai pada ketika ini? Melihat kerajaan binatang itu telah dikalahkan. Ayat 11. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, hingga ke peringkat ini, dengan malapetaka-malapetaka yang berturut-turut menimpa manusia, ya, bermula dari penyakit bisul. Nah, sudahlah sangat sakit ya masa itu, dan kemudian lautan dan air minuman yang tercemar, lagilah cuaca yang sangat panas yang menghanguskan manusia.
dan kegelapan yang supernatural, ya, dengan segala ataupun semua bencana dan malapetaka yang berlaku ini, hati manusia masih lagi belum jadi lembut. Mereka tidak minta belas kasihan kepada Tuhan. Mereka terus menolak Tuhan. Nah, mereka menggigit lidah mereka dalam kesakitan dan menghujat Tuhan pada masa yang sama. Nah, sekarang perhatikan ya, satu perkara yang sangat penting mengatakan di sini dalam ayat 11. Kerana kesakitan dan kerana bisul mereka. Nah, kita masih ingatkan penyakit bisul itu datang dari cawan yang pertama. Dan kini sudah pun masuk cawan nombor 5. Nah, ini sekali lagi memberitahu kita bahwa penghakiman cawan ini datang dengan cepat. Ya, manusia sudah pun merana dalam kesakitan karena bisul. Tiadalah air bersih. Sangat panas lagi. Malapetaka-malapetaka besar telah menimpa seluruh dunia. Semuanya berlaku pada masa yang sama. Ya, tetapi mereka tak mau bertaubat juga. Mengapakah manusia begitu menentang Tuhan? Ya, Tuhan itu pengasih. Dan sudah pastinya Tuhan tidak berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang menakutkan ini ke atas manusia. Saya mau tunjukkan satu ayat dalam Yehezkiel 33:11. Ayat ini mengatakan, Aku, yaitu Tuhan, tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Dengar ini saudara. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya. Supaya ia hidup. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel. Nah, saudara, itulah kata-kata dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru pula bunyinya seperti ini dalam 2 Petrus bab 39. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan itu sabar dan masih sabar sekarang. Kenapa sabar sampai sekarang? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Ya saudara, kalau manusia kembali kepada Tuhan dan bertaubat, sudah pasti Tuhan akan mengampuninya. Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan tidak menghendaki sesiapapun yang binasa. Tapi kita juga harus ingat, Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Dan sebagai Tuhan yang adil, Tuhan tidak boleh berkompromi ataupun bertolak ansur ya dengan kebenarannya, ya, dengan perbenarannya dan kekudusannya, dengan keadilannya, ya. Dan karena Tuhan tidak boleh berkompromi dengan keadilannya, maka Tuhan mesti bertindak terhadap sebarang perbuatan yang bertentangan dengan keadilannya. Nah, itulah sifat keadilan Tuhan yang mesti menghakimi. Tapi sekarang ini Tuhan adalah lebih mengasihi daripada menghakimi. Amin. Tuhan adalah panjang sabar, tidak menghendaki sesiapa pun binasa, melainkan diselamatkan. Dan keselamatan itu sudah pun tersedia untuk semua orang, yaitu melalui Yesus Kristus. Tak perlu cari jauh, tak perlu berusaha keras untuk selamatkan diri sendiri ya dari siksa neraka itu. Sebab keselamatan sudah pun sedia ada, available. Tuhan hanya sejauh doa.
Alkitab mengatakan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan juga berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya, saudara. Tuhan itu baik. Tuhan sejauh doa. Maka marilah kita berdoa sekarang. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu dan juga Roh Kudus-Mu yang telah berbicara. Haleluya, Roh Kudus-Mu yang telah bekerja dan Roh Kudus-Mu yang telah menyadarkan kami. Ya Tuhan, kami belajar kenapa manusia masih lagi tidak mau kembali kepada Engkau dengan hati yang bertaubat. Karena mereka tak mau tunduk kepada Engkau dalam kerendahan hati. Mereka tak mau tunduk kepada kehendak-Mu. Mereka tak mau tunduk kepada rencanamu dan peraturan-Mu. Ya Tuhan, sedarkan kami tentang hal ini, supaya kami akan dapat datang kepada Engkau dan tunduk kepada Engkau dalam segala kerendah hati, ketaatan, dan kesetiaan. Haleluya. Ya Tuhan, kami perlukan Engkau. Kami memohon belas kasihan-Mu, rahmat-Mu, bukan saja untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk suku-suku bangsa kami, untuk negara, tanah air kami. Mereka juga perlu diselamatkan. Firman-Mu mengatakan, kiranya umat-Mu datang berdoa dan mencari wajah-Mu, dan berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ya Tuhan, Engkau akan mendengar dari surga dan mengampunkan dosa kami serta memulihkan negeri kami. Ya Tuhan, inilah yang harus kami lakukan. Menyingkirkan segala keangkuhan, segala kebanggaan hidup kami, dan kedinginan hati kami. Dan datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan mencari wajah-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan, Engkau akan mendengar doa kami dan memulihkan kami dan negeri kami. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.